Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja, yang berkenan mengundang kita untuk beribadah bersama pada Minggu Trinitas yang ke-15 pada hari ini. Pendeta dan Majelis Jemaat Gereja Pope Immanuel Yon Pomat dengan penuh sukacita menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang hadir dalam kebaktian ini, meskipun kita adakan secara online. Selamat beribadah dan menikmati persekutuan di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berharap melalui ibadah kita hari ini dapat menumbuhkan iman, kasih, dan pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Mohon dukungan doa dari seluruh jemaat untuk renovasi Gereja Pope Immanuel Yon Pomat. Puji Tuhan, renovasi Gereja Pope Immanuel Yon Pomat masih berlangsung. Pendeta dan majelis jemaat mengajak kita semua anggota jemaat untuk terus mendoakan renovasi ini supaya dapat berlangsung dengan baik dan dapat selesai tepat pada waktunya, sehingga kita dapat kembali beribadah di gereja, dan itu akan menumbuhkan iman kita kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai kebaktian hari ini. Saya berikan waktu bagi kita mengambil waktu bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang kita semua bangkit berdiri. Kita bersyukur punya Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Dia begitu baik dalam kehidupan kita sepanjang minggu yang sudah kita lewati. Betapa banyak berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan yang kita rasakan dalam hidup kita. Saat ini kita akan bersama-sama menaikkan pujian pengagungan kita kepada Allah dengan berkata, "Hai mari sembah yang maha besar." Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tandanya masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan terang, berjalanlah dia di badai kencang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Tema ibadah kita pada hari ini yaitu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nas pembimbing terambil dari Yakobus 1 ayat 22, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bermazmur untuk Tuhan secara responsoria. Kita akan membaca Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Kita akan ikuti seperti nas yang ada di layar monitor kita. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu?
Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Bersama-sama, siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, sebagai manusia biasa kita banyak melakukan kesalahan di dalam kehidupan kita, baik yang kita sengaja maupun yang tanpa kita sadari. Namun kita bersyukur Allah kita yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang begitu mengasihi kita, yang tidak pernah menghitung-hitung kesalahan yang sudah kita lakukan di hadapannya. Karena itu pada saat ini saya ajak kita untuk mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, sambil menaikkan pujian, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi paduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semenang, dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ajak kita untuk menaikkan doa pengakuan dosa kita di hadapan Allah. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami datang tersungkur di hadapan kaki salib-Mu, mengakui segala dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan di hadapan-Mu, baik yang kami sengaja maupun yang tanpa kami sadari, lewat tutur kata kami, lewat perbuatan kami. Kami menyadari betul Tuhan, sering kami tidak bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, bagi anak-anak kami, bagi orang tua kami, bagi suami kami, bagi istri kami, bahkan bagi orang-orang yang dekat dengan kami. Bahkan di lingkungan pekerjaan kami Tuhan, sering kami menjadi batu sandungan bagi rekan-rekan sekerja kami. Karena itu pada saat ini kami mohon ampuni kami ya Tuhan. Sucikan kuduskan kami oleh kuasa darah-Mu yang mengalir di atas kayu salib, sehingga kami sungguh-sungguh layak untuk dapat menikmati anugerah pengampunan-Mu, sehingga kami dapat menikmati sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami, Engkau sudah berkorban bagi kami, supaya kami umat-Mu ini dapat menikmati sukacita di dalam Engkau. Barulah hidup kami senantiasa oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dimanapun kami berada pada waktu-waktu yang akan datang, kami dapat menjadi saksi yang hidup, dan orang lain melihat Yesus ada di dalam kami. Mampukan kami Tuhan untuk dapat hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Inilah doa pengakuan dosa kami Bapa, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, berita anugerah bagi kita pada ibadah ini dibacakan dari Yesaya 1 ayat 18 sampai 20.
Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan yang mengucapkannya. Sesuai dengan berita anugerah ini, selaku hamba dari Tuhan Yesus Kristus, saya menegaskan kepada kita sekalian bahwa setiap kita mengaku dosa dengan tulus di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunannya dan mencari keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah dosamu diampuni. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita menyambut berita anugerah ini dengan menyanyikan Kidung Kesahan 242. Ayat 1-2, tercurah darah Tuhanku. Terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Sebagai umat yang telah ditebus oleh Kristus, kita hidup dalam hidup yang baru. Oleh karena itu, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Kolose 2 ayat 6 sampai ayat 10. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita sambut dengan pujian, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.
hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan Dan hatiku, semua ku berikan padamu. teruskan hingga Tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan Dan hatiku, semua ku berikan padamu. teruskan hingga Ya tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau Tuhan yang memberkati kami dalam kehidupan kami. Tuhan memanggil kami untuk menjadi umat kepunyaan Tuhan. Tuhan memanggil kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Seperti pujian kami Tuhan, kami mau selalu menyenangkan hati Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Untuk itu kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon bimbingan Roh-Mu yang kudus bagi kami sekalian, supaya kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik dan benar, dan kami dapat melakukannya dengan kuat kuasa Roh yang kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berfirmanlah, kami umat-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nas firman Tuhan hari ini terambil dari Markus 7 ayat 1 sampai 23. Beginilah firman Tuhan dalam perikop perintah Allah dan adat istiadat Yahudi.
pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkan lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban?" Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.
Salam, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan di Gereja Pok Immanuel Leon Pomat dan jemaat Tuhan dimanapun saat ini beribadah. Bagaimana kabar hari ini? Saya berdoa kiranya semua jemaat Tuhan selalu dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan damai sejahtera daripada Tuhan. Pada ibadah Minggu Trinitas ke-15 pada hari ini, kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Dan kita nyatakan syukur kita melalui ibadah kita pada saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah membaca firman Tuhan dari Markus 7 ayat 1 sampai 23. Dan marilah kita merenungkannya dengan tema mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita tidak bisa lepas dengan relasi sosial dengan sesama kita, baik dalam keluarga, kerabat, maupun dalam budaya atau lingkungan di mana kita hidup. Sebagai ciptaan yang paling mulia di antara semua ciptaan Tuhan, manusia diberikan Tuhan akal budi dan pikiran untuk membuat tatanan hidup atau aturan yang baik bagi kehidupan manusia. Tatanan hidup atau aturan telah dibuat oleh nenek moyang kita ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum Alkitab hadir dalam kehidupan nenek moyang kita. Aturan tersebut diajarkan turun-temurun dan menjadi tradisi atau kebiasaan yang harus dipatuhi. Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang hidup pada masa kini dan setelah kita menerima firman Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kebiasaan atau tradisi yang ada dalam kehidupan kita dapat menimbulkan kebingungan atau kebimbangan. Manakah yang harus kita taati sepenuhnya? Atau mungkin ada dalam pikiran kita, boleh atau tidak boleh mengikuti atau melakukan kebiasaan atau tradisi yang diajarkan oleh nenek moyang kita? Bagaimanakah kita menyikapi situasi seperti ini? Inilah yang akan kita renungkan melalui firman Tuhan dalam tema mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dengan kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, kita akan mampu menyikapi ajaran nenek moyang atau tradisi yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, marilah kita menyimak terlebih dahulu kehidupan bangsa Israel berdasarkan Alkitab yang telah kita baca. Perlu kita pahami bersama, ketika bangsa Israel menerima aturan atau hukum dari Tuhan Allah di padang gurun, Musa mengingatkan mereka agar tidak menambah dan tidak menguranginya. Dapat dibaca dari Bilangan 4 ayat 2. Musa meminta bangsa Israel konsekuen untuk memegang aturan Tuhan yang sempurna itu. Tujuannya supaya bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan dapat hidup sebagai teladan dan menjadi model bagi bangsa-bangsa lain, agar manusia hidup sebagai anak sulung atau yang sulung di antara semua ciptaan. Untuk itu, melalui Musa, Tuhan memberikan aturan atau hukum yang harus dijunjung tinggi dan ditaati sepenuhnya oleh bangsa Israel. Apa artinya
menjadi anak sulung atau yang sulung? Anak sulung merupakan kebanggaan orang tuanya. Anak sulung akan dihormati, dimuliakan, dan diprioritaskan. Jadi kalau Tuhan menjadikan manusia sebagai anak sulung, itu berarti betapa istimewanya posisi manusia yang Tuhan sediakan. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan dalam menghidupi status anak sulung sebagaimana yang Tuhan kehendaki tidak mudah, dan mereka cenderung gagal untuk melakukannya. Kesulitannya bukan hanya bagaimana melakukan firman Tuhan, tetapi juga bagaimana menjaga agar esensi firman Tuhan itu tetap terpelihara. Kenapa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan sulit bagi pada umumnya manusia? Karena sepanjang peradaban manusia, manusia selalu berusaha mempertentangkan dan menggugurkan kebenaran Allah, baik secara sadar maupun tidak sadar. Dan itu adalah salah satu akibat dari dosa. Hal ini dapat kita simak melalui nas firman Tuhan hari ini. Pertentangan antara Tuhan Yesus dan para ahli Taurat serta orang Farisi menunjukkan kecenderungan manusia yang tidak disadari untuk menggugurkan kebenaran Allah atau hukum yang diterima bangsa Israel melalui Musa. Para ahli Taurat dan orang Farisi menginginkan agar prinsip-prinsip dalam hukum Taurat harus dijelaskan, diperjelas, dan dirinci. Mereka ingin agar segala tindakan dan keadaan diatur secara rinci atau secara detail. Akibatnya, peraturan dan ketentuan yang mereka jabarkan menjadi lebih menonjol daripada prinsip dasar aturan dari Allah. Dalam bacaan kita, penulis Injil Markus menuturkan betapa hebatnya pertentangan tersebut antara Tuhan Yesus dan para ahli Taurat serta orang Farisi tentang kebiasaan mencuci tangan. Apakah Tuhan Yesus mempermasalahkan kebiasaan mencuci tangan? Tentu tidak. Kebiasaan mencuci tangan adalah hal yang baik untuk kesehatan. Tetapi dalam konteks ini, tidak berhubungan dengan kesehatan. Para ahli Taurat dan orang Farisi telah menjadikan kebiasaan mencuci tangan sebagai alasan untuk menyerang kebenaran Allah. Dapat kita perhatikan dalam ayat 1-8. Artinya, mereka telah menekankan kebiasaan mencuci tangan sebagai seremonial dan dikaitkan dengan kesalehan seseorang. Menurut mereka, tidak mencuci tangan adalah kenajisan. Orang yang tidak mencuci tangan tidak berkenan di hadapan Allah. Bahkan sampai kepada pemahaman mereka akan mudah jatuh dalam kemiskinan dan diganggu oleh roh jahat. Dengan demikian, para ahli Taurat dan orang Farisi telah menjadi hakim kesalehan orang lain melalui kebiasaan mencuci tangan yang telah menjadi tradisi dari nenek moyang dan diajarkan turun-temurun. Inilah yang dipertentangkan atau yang ditegur oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Tuhan Yesus mengingatkan ahli Taurat dan orang Farisi agar tidak mengutamakan ritus keagamaan, melainkan menegakkan aturan Allah yang sejati. Tuhan Yesus menjelaskan
Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan. Dalam Markus 7 ayat 15. Segala kejahatan timbul dari hati seseorang. Hati yang busuk dan kotor akan menimbulkan kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Kesalehan akan tumbuh karena menegakkan aturan Allah atau firman Allah dan menerima prinsip utama ajaran Tuhan Yesus. Kesalehan seseorang akan semakin nyata dengan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dan itu akan terbukti dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang itu akan berperilaku tidak tercela. Dia akan melakukan yang adil dan menyatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Seperti dinyatakan dalam Mazmur 15 ayat 2. Rasul Yakobus mengatakan bahwa orang yang telah menerima firman Allah akan membuang segala ekspresi kemarahannya, juga semua jenis kejahatan. Bapak Ibu Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kepada kita ditegaskan bahwa menjadi orang saleh berarti menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Inilah pengajaran Tuhan Yesus yang hakiki. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, apa sih sebenarnya manfaat firman Tuhan? Sehingga kita harus menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Dengan kita mengetahui manfaat firman Allah, kita akan semakin setia mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita memperhatikan manfaat firman Tuhan berdasarkan 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dari sini kita melihat ada 4 manfaatnya, yaitu yang pertama, untuk mengajar. Mengajar adalah memberi tuntunan, arahan, memberikan pengertian, menyingkapkan hal-hal yang tak terpahami, sehingga yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti. Daud berkata, "Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana, lebih berakal budi daripada semua pengajarku, lebih mengerti daripada orang-orang tua." Dapat dibaca dalam Mazmur 119 ayat 97 sampai 100. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Setelah kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan disadarkan akan kesalahan-kesalahan kita. Semakin kita tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan, semakin kita mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik daripada yang jahat. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita dapat memperbaiki kelakuan yang salah, yaitu dengan melakukan reparasi atau restorasi yang bertujuan agar kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang keempat, dikatakan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pendidikan adalah sebuah proses yang panjang dan bertahap, yang di dalamnya mungkin ada teguran, hajaran, bahkan cambukan. Untuk hidup dalam kebenaran,
kita harus bersedia menerima semua proses pendidikan atau pembentukan Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita memperhatikan manfaat firman Tuhan tersebut, itu semata-mata untuk kebaikan dan kebahagiaan kita. Artinya, saat kita mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan setia, kita sendiri yang akan beroleh kebahagiaan. Kita akan hidup dalam damai sejahtera Allah dan kebenarannya. Mazmur 1 ayat 1-3 di sana disebutkan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara, jika demikian indahnya dampak firman Tuhan, mengapa masih ada saja orang yang tidak mau menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan? Kenapa para ahli Taurat dan orang Farisi tidak bahagia dan cenderung menghakimi orang lain? Rasul Yakobus mengatakan, karena orang-orang yang demikian tidak menjadikan firman Allah sebagai cermin untuk melihat diri sendiri dan membenahi atau memperbaiki yang salah. Banyak orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai kaca spion atau untuk memata-matai orang lain. Firman Tuhan tersebut cocok untuk orang itu. Firman Tuhan tersebut cocok untuk orang itu supaya ia bertobat. Khotbah Bapak Pendeta tersebut pas untuk bapak itu, ibu itu, orang itu. Bukan untuk saya. Akhirnya, orang lain yang memperhatikan firman Tuhan merasakan kebahagiaan. Dia sendiri terus dalam kesalahannya, dalam dendam mungkin, dan tidak mengalami kebahagiaan, karena akhirnya selalu menghakimi orang lain. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara, semua berbalik pada pribadi seseorang itu. Firman Tuhan sangat berguna untuk kesalehan sejati kita. Kesalehan yang semakin tumbuh karena pengenalan dan kasih yang semakin dalam kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian kita akan mampu memprioritaskan Tuhan dan kehendaknya dalam kehidupan kita dibandingkan dengan ajaran tradisi atau adat istiadat. Kesalehan sejati itu akan membahagiakan, tetapi kesalehan palsu akan menumbuhkan kesombongan rohani. Kesalehan kita adalah pembenaran karena karya penebusan oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan karena perbuatan kita. Jadi tidak ada yang bisa kita sombongkan. Bapak Ibu yang terkasih, namun demikian kesalehan hidup perlu diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan hari ini, marilah kita melakukan 2 perbuatan kesalehan yang Allah inginkan dalam hidup kita. Pertama, menaruh perhatian kepada orang miskin. Orang yang hidup berkekurangan ada banyak di sekitar kita. Kemiskinan dan kekurangan bukan hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam hal batin. Ketika seseorang merasa kosong jiwanya karena belum percaya Tuhan Yesus, dan juga dalam hal psikologis lainnya. Artinya, lahan kita untuk mempraktekkan kesalehan sebagai orang percaya selalu ada dalam hidup kita.
Yang kedua, kita tidak dicemarkan oleh hal-hal yang duniawi. Artinya, kita mempraktikkan kesalehan bukan untuk mencari apresiasi atau pujian dari dunia, melainkan untuk membagikan kasih Allah bagi sesama kita. Bahkan apresiasi dunia perlu ditolak jika mencederai anugerah Allah dan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, salah satu bukti bahwa kita mendengarkan dan melakukan firman Allah dalam dunia nyata adalah kita bisa mengendalikan lidah kita. Kalau dalam dunia maya atau medsos, kita bisa mengendalikan jari-jari kita untuk ber-WhatsApp, ber-Facebook, atau Instagram, Twitter, dan yang lain-lain. Caranya, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak mudah marah. Karena kemarahan yang tidak jelas tidak membuahkan kebenaran yang berkenan kepada Tuhan. Meskipun lumrah terjadi atau biasa terjadi, kemarahan atau apalagi kemarahan yang tidak terkendali lebih banyak mengakibatkan hal-hal yang negatif. Saat kita marah, denyut jantung, tekanan darah, serta adrenalin kita meningkat. Apalagi kemarahan terkadang juga akan disertai tindakan yang agresif. Orang yang sangat marah sangat mungkin melakukan kesalahan karena kehilangan kemampuan mengendalikan diri dan menilai secara objektif. Bapak Ibu Saudara, dalam situasi pandemi saat ini yang belum selesai, kemarahan dalam hidup sehari-hari harus benar-benar kita kendalikan. Orang yang berhikmat akan lambat untuk menyatakan kemarahannya. Surat Yakobus menyatakan bahwa kesalehan kita tidak cukup hanya mengetahui isi kitab suci, tetapi terwujud ketika hidup kita benar-benar sebagai pelaku firman Tuhan. Untuk itu, marilah Bapak Ibu Saudara, kita bertekun pada prinsip utama yang Allah berikan. Kita bukan sekedar mendengarkan firman Tuhan, tetapi marilah kita sungguh melakukannya dalam hidup sehari-hari. Berbahagialah, karena Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Pendengar dan pelaku firman Allah akan berbahagia oleh perbuatannya. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur kami telah membaca dan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah ini. Mampukanlah kami Tuhan untuk menyimaknya dalam hati kami, dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami terus mengalami pertumbuhan secara rohani, semakin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami. Dan biarlah kebahagiaan sejati menjadi milik daripada semua jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia
jalan terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita, dan nanti akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami dapat beribadah kepada Tuhan, menyanyikan pujian, hormat kami kepada Tuhan, menaikkan doa permohonan dan syukur kami di hadirat Tuhan. Dan kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa di dalam surga, saat ini kami akan menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai, Indonesia. Kami mohon berkat Tuhan, terus Tuhan anugerahkan bagi bangsa negara kami. Mohon Tuhan yang memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, semua jajaran kabinet, semua anggota-anggota lembaga negara, aparat, TNI. Tuhan berkati mereka semua dapat menjalankan tugas dan amanah yang mereka terima. Ya Bapa di dalam surga, kami mohon berikanlah kesehatan dan perlindungan kepada mereka semua. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati bangsa negara kami dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kami mohon berkat Tuhan supaya bangsa negara kami ini dapat melewatinya dengan baik. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia dan lembaga-lembaga Kristen. Tuhan berkati dalam pertumbuhan dan pelayanannya. Berkati hamba-hamba Tuhan, seluruh pendeta, para majelis, para penginjil, guru-guru agama Kristen, bahkan semua jemaat Tuhan di negeri kami. Tuhan berkati sehingga dapat menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan Injil dan menjadi saksi yang indah bagi bangsa dan negara kami. Bapa dalam surga, berkati gereja-gereja dalam lingkup BP POG Jawa Barat. Tuhan berkati supaya terus berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dalam persekutuan jemaat dan pelayanan serta kesaksiannya. Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami berdoa untuk gerejamu POG Immanuel dan Pomat. Tuhan terus yang memberkati gerejamu ini Tuhan, agar tetap eksis bahkan semakin bertumbuh dalam jumlah jiwa jemaat dan juga dalam pertumbuhan iman jemaat. Kami mohon Tuhan memberkati setiap jemaat satu persatu, berikan kesehatan,
berikan perlindungan yang sejati agar jemaat-Mu dapat menjalani kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup dalam kesejahteraan, hidup dalam pengucapan syukur karena Tuhan yang memberkati keluarga demi keluarga, memberkati pekerjaan, usaha, dan juga pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa biarlah semuanya berhasil seturut dengan kehendak Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Anak-anak kami yang sedang bersekolah, Tuhan berkati mereka. Dalam belajar secara online, Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Berikan kesabaran. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk gereja-Mu yang sedang direnovasi saat ini. Tuhan memberkati dalam pelaksanaan renovasi gereja Pope Immanuel dan Pomat. Cukupkan dana yang dibutuhkan. Tuhan berkati setiap pelaksana yang melaksanakan renovasi. Kami rindu Tuhan, renovasi ini dapat selesai seturut dengan waktunya Tuhan. Dan kami jemaat-Mu akan dapat kembali beribadah di rumah Tuhan bersama-sama dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk Batalion Polisi Militer Angkatan Darat Yon Pomat Jonggol. Tuhan berkati supaya tetap dapat menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan baik. Komandan, wakil komandan, dan semua personel yang ada Tuhan berkati. Dan secara khusus personel yang Kristen Tuhan berkati supaya dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan menjadi teladan bagi personel yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami mohon berkat Tuhan bagi pribadi-pribadi jemaat-Mu yang sedang kurang sehat, Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan. Yang sedang bersedih, Tuhan hiburkan. Dan biarlah pengharapan kepada Tuhan semakin bertumbuh dalam diri setiap jemaat-Mu. Kami panjatkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan dan puji-pujian yang sudah kita naikkan di hadapan Tuhan pada saat ini. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang melandasi persembahan kita pada hari ini terambil dari Maleakhi 3 ayat 10 berbunyi demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Karena itu kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan yang akan kita kumpulkan di sebuah amplop yang bisa kita bawakan nanti ke gereja ketika kita tatap muka. Kita naikkan pujian untuk Tuhan, bawa persembahan. Dengan rela hatimu
Mari Bapak Ibu kita membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Engkau memelihara kami dengan sempurna, Engkau mencukupkan apa yang kami perlukan, Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan kami, dan Engkau menganugerahkan kami kesehatan yang baik. Sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan Tuhan, pada saat ini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu Bapa. Kami menyadari betul bahwa apa yang kami beri ini berasal dari Engkau, dan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Namun dengan penuh kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami Bapa. Sucikan, kuduskan persembahan ini sehingga melaluinya kerajaan-Mu semakin disebarluaskan melalui gereja-Mu Pop Immanuel Yon Pomat. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, berkati melalui usaha pekerjaan, berkati melalui kesehatan, berkati melalui kehidupan anak-anak dan di dalam kehidupan rumah tangga, sehingga melalui kehidupan jemaat-Mu terus nama-Mu diagungkan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk hamba-hamba-Mu yang mengelola keuangan ini. Berikan hikmat-Mu kepada mereka, sehingga mereka dapat mengelolanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami Bapa, yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan akhiri kebaktian kita. Pulanglah dalam damai sejahtera dan jadilah pendengar dan pelaku firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Kidung Pengutusan, Kidung Keesaan 583 ayat 1 dan 3. Yesus menginginkan daku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah Tuhan yang memimpin kami dan memberkati kami dalam ibadah ini. Dan kami mohon Tuhan terus menolong jemaat-Mu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan berkatilah jemaat-Mu sebagai pendengar dan pelaku firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.